Baik, saya Novita Putri dengan NPM 2031058 dari kelompok 6 dengan anggota Brengki J 2031029, Erik 2031034, Dian Marvin 2031041, Vicky Agrianto 2031042, Novita Putri saya sendiri 2031058, Sakila Dicayani 2031059, Christine Gabriela 2031094, dan Nitrisman 2031184. Judul project yang kami buat adalah database toko penjualan game. Selanjutnya, latar belakangnya akan dijelaskan oleh Dean Marvin. Baik, nama saya Dan Marvin dengan NPM 2031041. Saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami. Di Indonesia masih banyak sekali toko-toko yang tidak menyimpan data toko mereka secara digital. Mereka memilih untuk menyimpan data mereka dengan cara tradisional. Mereka masih menyimpan data mereka menggunakan kertas. Data yang disimpan dalam kertas tentu lebih rawan. Data kertas juga memakan tempat lain. Sekian dari penjelasan latar belakang saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakila. Selanjutnya saya Sakila akan menjelaskan mengenai ruang lingkup project dari UTS yang kami kerjakan. Yang pertama yaitu menambah dan mendelete data. Yang pastinya menambah itu menambah game yang baru, dan mendelete data yaitu menghapus data game yang pastinya mungkin sudah tidak bisa dimainkan, dan juga mencari data yang pastinya kami akan terus mencari data dari game baru yang bisa kami tambahkan. Lalu kedua adalah mengupdate data. Di sini mengupdate data adalah karena game-game yang mungkin bisa dijual nanti akan terus update. Kami juga akan mengupdate data tersebut. Selanjutnya teman saya Christine akan menjelaskan mengenai solusinya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Gabriela dengan NPM 2031094. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan yang ada, yaitu dengan membangun suatu aplikasi database untuk membantu pihak toko dalam merapikan hingga menyimpan data-data yang diperlukan dengan mudah. Kemudian, aplikasi database toko jual game yang akan kami buat ini, di mana pemilik toko game akan memiliki kemudahan untuk menyimpan database yang diinginkan dengan risiko kehilangan yang sedikit dibanding dengan data kertas. Kemudian akan dijelasin oleh Brengkiji. Halo, nama saya Brengkiji dengan NPM 2031029. Di sini saya akan menjelaskan rancangan IRD dan mapping data diagram yang telah kami susun. Pertama-tama saya akan menjelaskan rancangan IRD-nya. Rancangan IRD kami memiliki 4 entitas, yaitu employee, items, item sold, dan items box. Pada entitas yang pertama yaitu employee terdapat 4 atribut, yaitu employee ID, name, username, dan password. Primary key pada entitas ini adalah employee ID. Kemudian entitas yang kedua adalah items. Atributnya adalah items ID, items name, genre, buy price, dan sell price. Primary key pada entitas ini adalah items ID. Kemudian entitas yang ketiga adalah item sold dengan atribut sell ID, as quantity, items ID, sell date, buyer, dan employee ID. Foreign key pada entitas ini terdapat dua, yaitu items ID dengan primary key pada entitas items, kemudian employee ID dengan primary key pada entitas employee. Kemudian primary key pada entitas ini adalah sell ID. Entitas yang terakhir adalah items box dengan atribut by ID, by quantity, items ID, by date, supplier, dan employee ID. Primary key pada entitas ini adalah by ID dengan foreign key yaitu items ID dari primary key pada entitas items dan employee ID dari primary key pada entitas employee. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mapping data diagram yang telah kami susun. Di sini terdapat 4 tabel atau 4 entitas sama seperti tadi. Dengan entitas yang pertama adalah item sold dengan atribut sell ID dengan tipe data varchar not null. Kemudian atribut yang kedua adalah as quantity dengan tipe data integer not null. Kemudian di sini entitas
Atribut yang ketiga ada items ID dengan tipe data integer not null. Atribut yang keempat adalah sell date dengan tipe data date not null. Atribut yang kelima yaitu buyer dengan tipe data varchar not null. Atribut yang terakhir ada employee ID dengan tipe data integer not null. Di sini primary key-nya adalah sell ID dengan foreign key, items ID, dan employee ID. Kemudian entitas yang kedua adalah employee dengan atribut employee ID tipe datanya integer not null. Atribut yang kedua mname tipe datanya varchar not null. Kemudian atribut yang ketiga adalah username dengan tipe data varchar not null. Kemudian atribut yang terakhir ada password dengan tipe data varchar not null. Kemudian entitas yang ketiga ada items box dengan atribut by ID dengan tipe data varchar not null. Dan atribut selanjutnya by quantity tipe data integer not null. Kemudian atribut yang selanjutnya items ID dengan tipe data integer not null. Atribut yang selanjutnya by date dengan tipe data date not null. Atribut yang selanjutnya supplier dengan tipe data varchar not null. Dan yang terakhir atribut employee ID dengan tipe data integer not null. Primary key pada entitas ini adalah by ID dengan foreign key, items ID, dan employee ID. Atribut entitas yang terakhir adalah items dengan atribut yang pertama items ID dengan tipe data integer not null. Atribut yang kedua adalah items name dengan tipe data varchar not null. Atribut yang ketiga adalah genre dengan tipe data varchar not null. Atribut yang selanjutnya adalah by price dengan tipe data integer not null. Dan atribut yang terakhir adalah sell price dengan tipe data integer not null. Di sini bisa kita lihat foreign key employee ID ini terhubung pada primary key pada atribut employee ID yang terdapat pada entitas employee. Dan foreign key employee ID yang terdapat pada item sold ini juga terhubung kepada atribut employee ID yang terdapat pada entitas employee. Kemudian foreign key items ID yang terdapat pada entitas item sold dan items box terhubung pada atribut items ID yang terdapat pada entitas items. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Nama saya Daniel Fresman, NPM 2031184. Sekarang saya akan menjelaskan DDL dari kelompok kami, yaitu di sini ada create table employee, yaitu untuk membuat table employee dengan atributnya employee ID dengan tipe datanya integer, not null artinya tidak boleh kosong, harus diisi, dan employee ID ini sebagai primary key. Lalu ada employee name tipe data varchar dengan maksimalnya 100 dan not null juga. Username tipe data varchar dan password tipe datanya varchar juga. Dan begitu juga selanjutnya sampai create table item box, items ID tipe data integer sebagai primary key. Lalu sell ID tipe data varchar sebagai primary key, dan di sini ada items ID dengan tipe data integer, lalu dia sebagai foreign key dengan referensinya dari items, yaitu dari items ID dari sini. Lalu di sini juga ada creatable items box dengan by ID sebagai primary key dengan tipe data varchar. Lalu di sini ada items ID dengan tipe data integer. Lalu sebagai foreign key-nya dengan referensinya dari items ID juga. Di sini juga ada employee ID tipe data integer sebagai foreign key juga dengan mengambil referensi dari employee ID. Oke, di sini ada create prosedur dengan nama prosedurnya
insert employee berdasarkan parameter employee ID dengan tipe data integer, parameter employee name dengan tipe data varchar, dan selanjutnya. Ini dipakai untuk memasukkan employee baru, untuk menginsert employee baru. Insert to employee dengan values-nya berdasarkan employee ID, employee name, employee username, dan password. Lalu di sini ada create procedure dengan nama parameternya update employee untuk mengupdate data di tabel employee dengan parameternya berdasarkan parameternya employee ID, tipe data integer, dan selanjutnya untuk mengupdate data table employee di mana employee ID berdasarkan parameter employee ID, employee name berdasarkan parameter employee name, dan selanjutnya. Dan di sini create procedure delete employee. Ini untuk mendelete data di table employee yang berdasarkan parameter employee name dengan tipe data varchar. Delete from employee, delete dari table employee di mana employee name-nya berdasarkan parameter employee name. Lalu ada juga create procedure insert items untuk menambahkan items berdasarkan parameter items ID integer, parameter items name, varchar, dan selanjutnya. Insert it into items dengan values-nya berdasarkan parameter items ID, parameter items name, genre, dan selanjutnya. Lalu ada create procedure update items untuk mengupdate table item seperti tadi update data employee ya. Sama saja. Lalu di sini juga ada create procedure delete items, juga sama seperti delete employee tadi, dengan parameter berdasarkan items name dengan tipe data varchar. Di sini delete from table items, di mana items name berdasarkan parameter items name. Create procedure insert item sold. Ini untuk menambahkan item yang terjual berdasarkan parameter sell ID, tipe data varchar, as quantity, tipe data integer, dan selanjutnya sampai employee ID yang tipe data integer. Lalu insert into table item sold dengan values berdasarkan parameter sell ID, as quantity, items ID, sell date, add buyer, dan berdasarkan parameter employee ID. Juga di sini ada create procedure update item sold seperti tadi ya, update employee dan update items. Sama saja, update table item sold di mana dengan sell ID berdasarkan parameter sell ID sampai employee ID berdasarkan parameter employee ID. Di sini juga ada create procedure delete item sold, ya sama lagi tadi kayak delete employee dan delete item dengan tipe berdasarkan parameter sell ID, tipe data varchar ini untuk menghapus item yang terjual. Lalu di sini ada create procedure insert item both dengan parameter by ID, tipe data varchar ini untuk memasukkan items yang dibeli. Jadi insert into table items both dengan values berdasarkan item ID dan sampai employee ID untuk menambahkan item yang dibeli. Lalu di sini juga ada create procedure items both. Ini untuk mengupdate item yang dibeli
dengan parameter by ID, tipe data varchar, sampai employee ID, tipe data integer, update di table items both dengan by ID berdasarkan parameter by ID sampai employee ID berdasarkan parameter employee ID. Dan yang terakhir ada create procedure delete item box. Ini untuk menghapus data di dalam table items box ini dengan berdasarkan parameter by ID tipe data varchar di delete from table items box, di mana by ID ini berdasarkan parameter by ID. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai data definition language dari kelompok kami. Terima kasih. Halo, nama saya Erik, NPM 2031034 akan mempraktekkan seluruh transaksi dari aplikasi yang kami buat. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan, ada data modelnya, data akses, business logic, dan presentation tier-nya itu semua di sini adalah bagian presentation tier-nya. Jadi yang bekerja untuk menghubungkan data akses dengan presentation tier-nya itu adalah bagian business logic. Jadi di sini untuk kita mengisi username, password, login. Maka setelah masuk akan menuju ke bagian dashboard. Dan di sini dashboard ada 4 pilihan. Untuk pertama yang add items. Di sini dapat items ini kita search. Mau itemnya misalnya COD. Jadi akan muncul dapat COD. Dan untuk insert dan update-nya kita bisa saja gini. Jadi kita tekan ini. Di sini sudah muncul, bisa kita update. Misalnya kita mau ubah jadi 1000. Update successful, maka akan muncul. Dan jika ingin kita delete, kita tekan saja. Halo, nama saya Erik, NPM 2031034. Saya akan menjelaskan transaksi aplikasi yang telah kami buat. Jadi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di kelas diagram untuk data akses, data model, sama business logic itu, business logic menghubungkan data akses dengan presentation tier supaya kita bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi, terlihat di sini kita misalkan memasukkan username dan password. Masuk dan user telah masuk. Di sini ada 4 pilihan untuk user. Yang pertama add items. Jadi di sini kita dapat men-search item. Misalkan kita ingin mencari namanya itemsnya COD, maka akan muncul. Terus untuk insert dan update kita bisa pilih. Misalnya kita tekan di sini, tekan delete, maka dia akan hilang. Sudah terlihat tidak ada. Dan apabila pada saat tidak ada kita update, maka items do not exist, kita insert, successful, sudah masuk. Dan jika ingin kita update, misalkan kita coba jadi segini, update, successful. Baru kita user dapat melanjutkan ke add employee. Di sini add employee name-nya bisa kita search, misalkan. Sama juga untuk seperti tadi, bedanya di sini untuk employee dan kita bisa add employee, misalkan kita meng-add insert successful, dapat dilihat di sini. Dan ketika kita tekan, kita delete, maka akan hilang. Selanjutnya untuk yang add item sold sama juga seperti sebelumnya. Di sini dapat search buyer, misalnya kita mau cari buyernya namanya. Search maka muncul. Di sini kita akan show all, munculkan kembali lagi. Dan kita tekan misalnya kita tekan dapat delete. Sama juga untuk dengan item bulk. Kita masukkan supplier, misalnya mau Nathan, maka nanti dia akan munculkan untuk Nathan. Dan ketika kita insert, dapat dilihat, dapat di-insert. Di sini kita coba delete, dapat juga. Sekian saja dari transaksi aplikasi kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.